Hiji, tilu, opat. Stegmensi? Wewaduana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Stegmensi Podcast atau Podcast Stegmensi. Bagi yang baru pertama kali mendengar bahwa program Podcast Stegmensi ini dihadirkan untuk mengupas tuntas kondisi sekolah dari berbagai aspek yang ada di sekolah. Kebetulan untuk episode kali ini kita akan ngobrol santai mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan kesiswaan dan pembelajaran di sekolah. Baiklah, dalam kesempatan ini saya kedatangan dua orang tamu istimewa. Beliau adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengurusi beberapa bidang di sekolah ini sehingga kegiatan-kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Siapakah mereka? Ini saya perkenalkan. Ada dua orang. Pertama adalah Bapak Asep Hilman. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum atau biasa dipanggil Pak Ahil. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ruli Faturrahman. Biasa disebut Pak Rulfat. Ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Damang Pak? Alhamdulillah. Maaf nih pagi-pagi sudah diganggu waktunya. Siap. Oleh tim podcast. Tim podcastnya. Ya. Kita akan berbicara beberapa hal ngobrol santai mengenai kondisi sekolah yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Pertama, apa Pak yang dirasakan kendala atau apapun yang dirasakan oleh bidang kurikulum dulu deh. Oleh bidang kurikulum, apa yang dirasakan? Minum helanya. Oh iya, rekan-rekan sekalian, pengisi acara ini sudah melalui vaksinasi untuk pendidik dan non-kependidikan. Kemudian sudah dilakukan swab. Jadi maskernya bisa sedikit dilepas lah. Ya. Mengapa Hil? Gimana? Baik, terima kasih Pak Eng yang sudah memberikan kesempatan. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan semua hadirin yang ada di dunia maya. Siapa Jadi, Maya? Tadi pertanyaannya bagaimana Dampak ya Pak? dampaknya untuk dunia pendidikan ya sangat berdampak sekali dengan adanya COVID ini ya. Ini hasil dari WHO, saya punya data ya, bahwa selama 1 tahun ini ya dampaknya adalah ada istilah lost learning istilahnya Pak ya. Iya. Jadi lost learning ya. Itu artinya adanya kehilangan kemampuan dan pengalaman belajarnya. Jadi anak sudah hilang pengalaman belajarnya. Sekarang pengalamannya apa? Main game. Nah, jadi untuk belajarnya, karena prinsipnya belajar itu harus ada interaksi tetap antara guru dan siswanya. Iya Pak, kalau gini nih, dulu mah kan anak-anak minimalnya ngaguntingan kuku gitu tah. Kalau mau ke sekolah, Iya. itu kan hal yang sederhana, Betul. tapi kemudian hilang gitu. Betul. Ya, contohnya itu. Iya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, kenapa ya kalau mal sudah dibuka, Iya. pusat sudah dibuka? Iya. Dunia pendidikan sampai sekarang kok masih Iya. dihambat. Iya. Nah, memang sih kalau dunia wisata atau mal itu berhubungan dengan perut. Oh Jadi iya. tidak bisa ditinggalkan lagi. Iya. kalau Urgen perutnya berarti ya? Urgen gitu. Nah, tapi bagaimana kalau dunia pendidikan itu urgennya tidak sekarang terasanya. Iya. Mungkin 5 tahun atau jangka tahun yang panjang itu akan Iya. terasa. Bagaimana kalau dunia pendidikan tidak segera dibuka? Karena kita lihat sekarang di jalannya ya, ada yang nikah cepat. Gara-gara PJJ atau lama ini. Ya. Kemudian ada lagi Nikah dini, pernikahan dini. Betul, pernikahan dini. Tapi Ya. bukan si Dini yang nikahnya Pak. Sana ya, sedini mah ya kayaknya. Ya, Santai saja lah. ini hampura sanes dininya. Sanes dini. Terus Pak, Nah, gimana? salah satunya itu ya. Jadi kalau sudah ada lost learning, nah makanya dari pihak pemerintah ya, terutama dari Mas Menteri ini, mulai tahun ini ya mudah-mudahan setelah ada program nanti vaksin seluruh peserta didik, nah, segera dibuka yang namanya pembelajaran tatap muka supaya tidak terjadi tambah panjang yang namanya lost learning tadi. Gitu. Kebijakan sekolah Pak. Jadi misalnya begini, kan ini kondisi yang tidak diharapkan oleh semua. Betul, betul. Terus
juga tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya. Iya. Jadi sampai hari kiamat. Iya, mudah-mudahan besok juga berakhir sih. bisa, Pengen bisa. kebijakan sekolah mengatasi ini semua bagaimana Pak? Karena begini nih, saya pernah dengar banyak ibu-ibu yang mengeluh, terutama pasukan emak-emak ini. Iya, jadi di rumah selain masak, jadi guru juga sekarang bertambah tugasnya. Banyak yang mengeluh. Nah, kebijakan sekolah untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, kira-kira bagaimana Pak untuk masalah pembelajaran? Ya, jadi tahapannya tadi sudah ada gejalanya ya, yang negatif. Mhm. Tadi sudah lost learning. Makanya sekolah khususnya SMK 1 ya, kita akan lihat perkembangannya, terutama program dari Dinkes itu kan mengadakan vaksin. Iya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh seluruh peserta didik. Ya. Biar bisa Bisa- cepat tatap mukanya. Betul, betul. Amin, amin. Jadi kalau sudah ada vaksin di peserta didik, ya, mudah-mudahan kita akan melaksanakan namanya PTM, pembelajaran tatap muka. Nah, tapi kita masih terbatas. Iya. Jadi dari rombel kita terbatas 50%-nya. Iya. Kita ada 62 rombel. 62 lomba. Ya, Wah, banyak. lumayan Jadi- hebat. 62 Bino. banyak. Betul. Kemudian kita juga akan 5%-nya peserta didik per kelasnya. Iya. Yang 36 Berarti dari 18. kalau ya, Ya. Itu pertama dari jumlah peserta didik dan rombelnya kita akan batasi. Kemudian dari pembelajarannya ada yang namanya istilahnya blended learning. blended. Nah, Bisa jadi dijelaskan Pak Oke. lebih mendetail? bahasa kitanya adalah gabungan, yang mixer gabungan. Oh, Campur. blender Campur. lah. Nah, blender, Jus betul. alpukat Ya. di blender, blended. Jadi Campuran dua. antara naon tah? ya antara yang online dan offline. Oh. Jadi ketika tadi satu kelasnya ada 32, kita bagi dua. Yang 18 tatap muka di sekolah. Nah, dengan jadwalnya per jamnya yang biasa normal itu 45 menit, Iya, tapi hanya 25 menit. 20. Ya, jadi nanti bisa pulang sampai jam 12 maksimal. Nah, kemudian yang di rumah tetap mengikuti juga Oh, dengan iya, online. iya. Nah, jadi ketika siswa di sekolah belajar, di rumah juga tetap bisa mengikuti Iya. pembelajaran di sekolah. Teknisnya Betul. berarti dibagi dua ya sekolah Bagi dua, yang tadi. betul, bagi dua. Jadi itu namanya blended learning. Iya. Jadi sekolah online, di sekolah tatap muka belajar seperti biasa, hanya waktunya dikurangi. Nah, di rumah tetap bisa mengikuti dengan Iya. online. Nah, itu rencananya. Rencananya Ya, begitu ya. Seperti itu. Nah, ini bagian kesiswaan sekarang. Kan terkenal nih, Pak. Iya. Farul, terkenal di luar itu bahwa Stekmensi itu sekolah yang tingkat disiplinnya luar biasa. Berarti di atas luar biasa. Subhanallah. Jadi siap-siap. Itu anak saya yang pertama tidak mau masuk ke SMK 1 Stekmensi. Sieun. Ditanya teh, kunaon? Ke SMK 1. Alim Pak, sieun di Gundulan. Wah. Jadi Proses terkenalnya pembiasaan benar ya. Nah, tadi sudah dari Pak Ahil di Iya. kurikulum. Yuk. Langkah strategis yang diambil seperti apa. Nah, sekarang langkah strategis dari kesiswaan. Ini pasti sangat terdampak nih kesiswaan. Iya. Biasanya kan anak-anak datang, tatap muka langsung, kemudian pembinaan secara langsung, Iya. kedisiplinan dan lain-lain. Langkah strategis apa yang sudah disusun dan kemudian akan dikerjakan oleh Oke, kesiswaan? terima kasih Pak Hendarsah atau Pak Eeng. Memang kondisi pandemi sangat sekali berdampak ya, terutama dalam tugas di bidang kesiswaan. Ya, tadi sudah diawali dengan ya salah satu tagline-nya gitu ya, Stekmensi itu katanya menghasilkan peserta didik yang disiplin. Sebenarnya itu hasil dari proses gitu kan, proses untuk membentuk karakter itu kan tidak Ujuk-ujuk. Ya. ujuk-ujuk gitu ya, tidak secara Memberikan singkat tangan. instan. Ini yang menjadi tantangan buat kita. Ya, jangan dijadikan beban, sebenarnya tantangan. Bagaimana caranya di masa pandemi ini kita tetap bisa ya minimal membiasakan kebiasaan baik yang sudah ada di sekolah kita gitu ya. Ya tentunya karena peserta didiknya ada di rumah, siswanya di rumah, kita harus bekerja sama dengan orang tua, Iya. berkomunikasi dengan orang tua. Punten orang tua sanes ngabebankeun, kumaha deui gitu. Da orang oke sebenarnya mah orang tuanya Orang ngan tua. sekolahna anaknya sekolah di Wakil, sekolah lain. Orang tua. Tetiasa abi misalkan dipecah jadi 2.100 bagian gitu Iya, ya ke iya. rumah masing-masing. Nah, jadi langkah-langkah strategisnya kita tetap berusaha gitu ya
membuat program-program yang dilandasi sebenarnya program tersebut tetap untuk mengarahkan pembiasaan baik. Pembiasaan baik, disiplin gitu ya. Lalu tadi ya, kenapa rambut harus gundul, Pak? Iya. Nah, anak sekalian, Bapak Ibu yang di rumah, orang tua, tentunya ketika anak-anak sekalian ingin bersekolah ke sini, Iya. orang tua ingin menyekolahkan ke sini, Iya. tentunya harus sudah siap dengan segala konsekuensinya gitu ya. SMK 1 Kota Sukabumi kenapa menjadi SMK favorit? Iya. Salah satunya adalah lulusannya mudah diserap di dunia kerja, di dunia usaha, yaitu bisa ke Jepang. Lah itu bukan hasil sulap. Iya. Mereka yang diterima itu yang memang sudah melewati prosesnya gitu. Iya. Masalah gundul atau rambut pendek bukan sebenarnya sependek apa rambut itu dilakukan, bukan. Sebagaimana sejauh mana siswa tersebut mampu mengendalikan egonya, tujuannya seperti itu. Iya. Mengendalikan ya apa ya namanya psikologisnya gitu ya, melawan. Ya kan tahu lah, saya juga pernah dulu zaman sekolah ya, rambut pengen dulu mah zaman Tomingse ya, Andy Lau gitu ya. Belah tengah gitu ya, masih ada ya gunung belah dua. Si AA eta masih belah dua. Ya. Jadi jiwa muda gitu ya. Tapi wayahna da SMK teh memang disiapkan lulusannya memang untuk siap dilatih, siap kerja. Dunia kerja meminta Pembiasaan. Pak cenah. Ye, saur dunia kerja, dunia industri ya. Kami sering berkunjung berkomunikasi dengan dunia industri, dunia kerja. Yang sangat berat itu membentuk karakter. Membentuk kebiasaan. Kalau dari segi penampilan dia rambut saja sudah rapi, minimal berarti anak tersebut itu mampu mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu, naonnya gitu Egoisnya. egonya gitu ya. Mampu mengendalikan untuk mematuhi aturan. Iya. Sebenarnya itu sasarannya gitu. Berarti secara tidak langsung kesiswaan membentuk karakter siswa untuk siap di dunia kerja. Sebenarnya seperti itu, tidak hanya kesiswaan saja, berusaha dengan seluruh warga SMK Negeri 1 Kota Sukabumi gitu ya. Nah, ini masukan dari pihak industri. Jadi bukan itu geuning di industri Pak jarabrik cenah. Tidak begitu. Jadi ketika Anda nanti mengawali karir, mengawali masuk fresh graduate, baru lulus, industri melihat bukan sependek mana rambut Anda ada gitu, sebenarnya bukan gitu. Sejauh mana Anda mampu mengikuti aturan, patuh. Nah, dari situ gitu. Alasan yang pertama apa ya? Alasan yang kedua, dengan rambut pendek Anda belajar akan lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Apalagi kita berkaitan dengan mesin-mesin, dengan bagian-bagian yang bergerak gitu ya. Lalu ruangannya yang memang beda dengan anak-anak SMEA gitu ya, dengan pariwisata yang mungkin ruangannya ber-AC di lab komputer. Kita di lab bengkel yang memang panas. Coba bayangkan rambut gondrong panas, can ketombean, ketuan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini yang dari sisi kecilnya saja pembiasaan. Dampaknya sangat terasa sekarang. Tahun 2020 di pandemi sesi pertama ya. Ketika kita sekolah mengadakan blended pertama, Pak Ahil, Pak Aeng ya. Anak datang ke sekolah. Aya nu sabahu, jadi hese ngabedakeun mana awewe mana lalaki. Kayak anak kuliahan ya. Jadi anak kuliahan gitu ya. Anak STEM lagi. Jadi kehilangan marwahnya, kehilangan apanya? Ruh dari SMK 1 gitu ya. Jadi gini Pak Rul, berarti bagaimanapun proses pembiasaan itu yang harus kita capai. Gitu. Nah, minimal di rumah orang tua ikutlah mengingatkan. Walaupun tenepi gundulnya, pendek, rapi, hese nanti. Ya. Dan kita perlu ada budaya industri nanti. Nah, apalagi sekarang kan sebagai SMK PK SMK pusat keunggulan satu-satunya di Kota Sukabumi. Satu-satunya di Di Indonesia berapa? Ada 200 se-Indonesia.
gitu. Jadi pembiasaan ini yang memang punten orang tua sekarang udah kondisinya begini, kita nanti tetap akan melaksanakan untuk tahun pelajaran ini yaitu upacara online. Iya. Lalu nanti ada gerakan literasi, Iya. ada budaya kerja. Iya. Itu setiap pagi jam ke-0 ya. Setiap pagi jam ke-0. Iya. Nah, itu nanti tetap akan dilaksanakan Pembiasaan. pembiasaan untuk pembentukan karakter. Iya. Lalu pramuka online. Iya. Itu ada. Dan yang hari Jumatnya itu yaitu Syirah dan duha. tausiah pagi. Iya. Lalu sholat duha, tadarus bagi yang muslim. Iya. Bagi yang non muslim ada programnya khusus. Sebetulnya program ini kan berjalan ya. Berjalan, Maksudnya berjalan. itu bukan program baru. Bukan, Nah, yang sudah. yang Cuman sudah. sekarang kita Kemasannya berarti. kemasannya kita sesuaikan dengan Dan adaptasi dimaksimalkan kebiasaan lagi lah. baru Maksimalkan gitu lagi. sekarang. Menarik nih. Masih banyak yang perlu kita bicarakan. Tapi sebelum itu ngopi dulu. Oh. Biar tambah cenghar. Oke. Kopi break. Kopi dulu. Hiji, tilu, opat. Stegmensi? Hiji, tilu, opat. Stegmensi? Ya, Cenghar. kita sudah Cenghar, cenghar, ya. sudah ngopi, tapi tidak akan disebutkan produk kopinya kopi apa. Yang penting kopi. Cen dapat endorse. Pak nih, Mon. banyak hal yang tadi kita bicarakan. Ya. Dari Pak Ahil. Langkah strategis yang akan diambil dari Pak Ruli bidang kesiswaan, langkah strategis yang mau diambil seperti apa ke depan. Salah ya. Nah, sekarang kita berandai-andai, Pak. Bukan berandai-andai sih, sebenarnya sudah terjadi, Ya, tapi dipertegas saja. Ya. Kendala, Pak. Kan model gini nih. Saya pernah dapat curhatan dari ibu-ibu. Kaduhung aing mah aya Covid. Padahal teu hayang sareng Covid deh, Pak. Iya, Betul. Kudu ngajar, guru mah ngeunah cenah. Ngeunah ti mana? Da sarua wae ripuh guru ge boga budak. cek saha eta. Ya Cek aya guru. gitulah Oh, laporan iya, di iya. lembur gitu. Gitu ya. Ibu-ibu lah, pang-pangna ibu-ibu, Pak. Jadi kendala itu kan bukan di para orang tua saja sebetulnya. Iya. Wah, guru mau ngeunah cenah. Gajihan. Tong ningali gajihan da seep gaji. Tapi tinggal prosesnya gitu. Karena ada kendala, memang ada semua juga. Ya. Mari kita bicarakan, Pak, supaya semua menjadi tahu kendala apa yang kita hadapi. Dari siapa dulu nih? Iya. Dari Pak Ahil dulu. Siap. Tapi ngopi dewe. Ya. Oke, baik Pak Eng. Ini kendala yang didapat dari hasil survei. Ya. Surveinya sebetulnya 3 bulan yang lalu. Iya. Di antaranya pertama dari pihak sekolah. Ya. Jadi mengenai sistem pembelajarannya. Iya. Jadi guru-guru kebanyakan hampir semua guru memberikan tugas bareng. Nah, itu kendala ya. Ya. Sehingga anak langsung, waduh hari ini tugas ini belum selesai, numpuk. Nah, itu diantaranya. Dibombardir ya, Ah, dibombardir dengan tugas, ya. Dan hasil survei itu yang memberatkan mereka itu tugasnya adalah membuat video, katanya. Nah, membuat video Berkaitan sama dengan teknologi juga teknologi, berarti iya, ya, membuat video. Gitu. Karena beberapa siswa itu kendala ketika Iya. membuat video, apakah itu dari media HP-nya pembuat. atau teknik-tekniknya. Gitu. Ya, HP-nya cinit-nit, saat dipoto jadi hitam putih. Atau kota nanya ada bikin video kayak gitu. Gitu. Itu berhubungan. Jadi selain tugas dari guru membuat berat mereka. Ya, nanti kita akan cari solusinya Ya. untuk guru bagaimana supaya tidak tugasnya berbarengan dan berat. Gitu. Yang berikutnya adalah dari siswanya sendiri, ya. Jadi karena mungkin tadi ada lost learning, ya kebiasaan mereka banyak waktunya untuk main game gitu, Ya. diantaranya, sehingga fokusnya menjadi kurang. Gitu, ya. Kemudian berikutnya tadi dari orang tua fasilitasnya kurang. Iya. Misalnya untuk kuotanya. Iya. Ya, kita paham sekarang kondisi sekarang untuk membeli Buru-buru kuota itu. kuota sebenarnya. buat gitu. Orang ada kuota. Nah, mengenai perangkatnya, kalau orang tuanya ya ada kesulitan, ya anaknya memiliki HP-nya rusak misalnya, atau berebut dengan kakak adiknya gitu, dan orang tuanya juga gitu. Nah, kita insya Allah ada penyewaan kasarnya ya, inventaris gitu Ya, ya. inventaris ya. Oh, Apa, Pak, tablet, bentuknya? tablet, Tablet. ya, tablet. Kita sudah siapkan. Siap. Tinggal datang saja gitu, nggak usah. Berarti yang mengalami kendala kesulitan seperti itu datang ke sekolah, Tuh. nanti ada inventaris Ya, tablet. tablet.
Jadi nanti setiap bulan atau setiap berapa minggu harus ke sekolah. Iya. Harus melaporkan Iya. kondisi tabletnya. Tapi Iya. takutnya rusak Rusak, atau ya. hilang dan sebagainya. Nah, itu supaya menjadi tanggung jawab bersama. Iya. Jadi sekali lagi orang tua juga di rumah itu menjadi peran guru ya, dan motivasi juga supaya tadi ada kolaborasi. Berbagi Ya, tugas lah ya. berbagi tugas gitu. Karena memang kondisi pandemi ini kan Hmm. tidak ada yang berharap Karena sekarang kan ada pandemi. waktunya banyak di rumah. Iya. Artinya kalau orang tua tidak bersikap ya menjadi guru atau Iya. tidak memotivasi anak, itu akan kendala. Iya, iya. Sehingga Pernah anak kan tidak ini ya, Iya. termotivasi untuk belajar gitu. Iya, iya. Karena orang tuanya juga tidak peduli. Gitu. Iya. Makanya Pernah ada kejadian kolaborasi. kieu Paruli ya? Hmm. Di Pasian Artos ya ku bapak nate. Da Di anak kota. harus belajar cenanya. Tah 100.000 uruskeun budak. Kuota listrik da kudu dicas pan HP teh. Tapi pas malam datang pulang kerja si bapak nate. Listrik parem, Pak. Hmm. Kuota eueuh. Hmm. Iya ke mana duit di ke mana ke? Tadi sing horeng dibayarkeun PDAM, Pak. Cai. Hmm. Ditanya teh kunaon kalah mayar cai. Si ibu teh ngajawab. Nah, nya atuh bapak rek eueut ku HP. Mal bisa. Ulah nepi kasih gitulah gitunya Paket kajadian. truk, jadi paket truknya. Ya. jadi ya. Pelit jadinya. Jadi Malah memang jadi harus satu. ada skala prioritas Betul. yang harus kita munculkan saat pandemi seperti ini. Mm-mm. Mana yang lebih penting itu dikedepankan. Iya, skala prioritas itu akan terjadi kalau misalkan untuk mendukungnya ada. Iya, mudah-mudahan saja ada jalan keluar dan solusi terbaik untuk kita semua. Dari kesiswaan sekarang, kendalanya apa Pak? Sebenarnya memang tadi yang sudah disampaikan Pak Hil sudah mencakup semua kendalanya. Kalau kesiswaan memang yang tadi pertama saya bilang gitu, kita pembentukan karakter sekarang kontrolnya kalau secara jarak jauh, pertama ya kita utamakan dengan sistem online tadi, sistem pembelajaran online, ya dengan beberapa kegiatan secara online, ya kita kan tidak bisa secara maksimal, tapi tetap berusaha basic dan pembiasaannya. Yang kedua, ini ada salah satu program juga yang memang oleh pemerintah sedang digalakan, vaksinasi pelajar. Ya, nah ini mungkin ya mau nggak mau Pak Hil, ya tatap muka. Ya kalau untuk membentuk karakter itu harus langsung gitu ya. Kita harus kontrol dan harus kendalikan, harus bina langsung. Nah, sedangkan tatap muka belum bisa dilakukan kalau misalkan peserta didik yang divaksinasinya tidak maksimal. Gitu ya. Ini terjadi di sekolah kita. Ya, laporan dari 2.100 siswa. 2.100. Kita sudah sebar link. Pertama yang dari kantor cabang dinas. Kita juga kaget, ya kemarin pas lapor, pas kita rapat koordinasi percepatan vaksin gitu ya, ada dari laporan dari SMA SMK di Kota Sukabumi, yang baru lengkap adalah tetangga kita SMK 3. Itu sudah hampir 1.200 siswa sudah mengisi link siap vaksin, data, alamat dan lain-lain. Tapi program vaksinnya mah belum ya? Belum. Terus SMA belum sama sekali mengirimkan data. SMK 1 dari 2.100 baru 22. Banyak atuh Pak. 22. Banyak berarti. Oh, mungkin karena karakter siswanya mungkin. Akhirnya apa? Kami dengan tim kesiswaan dan tim pembina UKS, apa iya segitu gitu ya? Bikin lagi kita link sendiri ya dari laporan. Walaupun yang mengisi link pendataan tersebut belum maksimal, Bu Puji baru berapa? Baru 700 anak ya? 700 yang baru mengisi linknya 700 gitu ya. Yang sudah divaksin 128. Yang sudah divaksin tahap 1 secara mandiri, artinya secara datang langsung ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kota Sukabumi. Yang sisanya belum divaksin. Nah, nanti tanggal 28 hari Sabtu itu adalah bukan launching ya, kegiatan seremoni gebiar massal. Dimulainya vaksin pelajar, bukan dimulai sebenarnya udah jalan, cuman ini ada untuk menggugah. Ya, untuk menggugah. Ayo gitu, buru-buru. Daek disuntik. Divaksin. Ayo disuntik di divaksin. Vaksinnya upami digentos ku permen.
imut atuh. Sigana 10 kali vaksin ge kersa eta mah. Gitu. Kayaknya ada hadiahnya nih, hadiah Iya, kuota sepertinya. ya itu nanti kebijakan. Atau maka di Indonesia nggak bisa ditagih. Ya. Tapi memang menjadi kewajiban kita bersama, baik orang tua, sekolah, peserta didik, gitu ya, kesadaran, gitu ya, bahwa pemerintah sudah menggulirkan, tinggal kitanya gitu. Iya. Jadi kesiswaan kendalanya, kalau kurikulum bisa jarak jauh, walaupun tadi memang proses belajar itu harus ada interaksi, Pak, Ya. baik belajar akademis, non akademis, gitu ya. Tapi untuk penyampaian materi akademis, ya STM memang Nyolder. ya, teori kan komposisinya 60-40. 60 praktek, 40% teori SM. Kalau SMA bisa full gitu kan. Teori gitu kan. Kalau kita ya mau nggak mau ini harus berinteraksi. Masa ngelas via WA Kecuali punya mesin les di rumah. bahaya atuh. Enggak. Atau tambah bahan online. Jadi ya anak-anak sekalian, salah satunya kegiatan kita hari ini. Ya. Nanti ada narasumber yang kompeten Membahas ya, terutama. ya, yang masih Ragu-ragu. baik orang tua, anak-anak yang masih ragu tentang vaksin, ya, yang masih takut vaksin, rasanya kumaha cenah divaksin, disuntik, ya. Kebetulan ya, Pak Lu udah divaksin? Udah, kumaha rasana? Abdi atuh taruh. Oh, Bapak. Kapungkur sebelum divaksin ya, Iya. saya termasuk lumayan berat badan. Pas sudah divaksin Pak, mingki naik atuh. Sehat berarti sehat. Kita mah Sana sehat, beki. Beki itu mah bakat ya. Oh. Nggak ada rasa apa-apa kan Pak Il ya, disuntik Nggak ada, cuman ya kayak disuntik, jarumnya juga kecil ya, jarum suntik biasa bukan jarum Iya. suntik yang gede segini. Enggak ya gitu. Jadi anak-anak sekalian ya, marilah ya agar apa ya, terbentuk herd community. Iya. Agar terbentuk herd community ya, dari 2.100 siswa ini ya, kalau bisa semuanya lah gitu ya divaksin Atau gitu ya. minimalnya setengahnya lah gitunya. Atau untuk minimal. Atau yang Sadaya ya, gitu. atau meh belajar di dia Nah, nanti gitu. kedepannya di kurikulum ya, Nah, pembelajaran kurikulum. salah satu syaratnya itu. Jadi kalau mau PTM kita buka ke sekolah harus ada. Dan bukan ya. Ya, harus ada. Waka kurikulum Syarat berbicara, vaksinnya. berfatwa. Hari abdi mah kersa divaksin teh karena muntos divaksin teh sakamol Pak. Rek saya divaksin teh enak can pernah tuh kamu. Bukan duit. Tuh, ya Betul, salah betul. satunya juga sekarang sudah ramai ya. Ya. Syarat ke tempat wisata, ke mall, Sudah vaksin. mall loh. Perlihatkan ya, Nah, ayo. sertifikat Gahol. vaksin. Wah, ke tempat restoran, kafe, nah cenah. Tapi Pak sebetulnya begini, terhambatnya program vaksin, tapi mereka juga ada yang curhat Pak. Sebetulnya pengen sekali cenah segera tetap muka, tosono cenah ke guru-guru dan lain-lain. Saya punya buktinya. Saya akan putar curhatan dari anak-anak, sebagian anak-anak kita. Mereka mengekspresikan curhatannya tentang kerinduan, tentang ya kita kan sudah 2 tahun ya. Tidak Sudah 2 tahun. ternyarakan budak maksudnya. Sudah 2 tahun Guru kita rindu tidak itu. Oh, si Gana eta penyebab darah Abi naik, darah tinggi Abi naik, tidak ada penyaluran. iya. Jadi Us urang teh ayeuna mah mun ambek teh kalah ka anu baju kitu tah. Mun ambek teh. bisa juga kamari bisul teh ti eta. Tidak tersalurkan. Ya, mereka curhat, Pak. Mm-mm. Curhat dengan media, dengan satu media. Iya. Nanti saya akan putarkan dan kita akan nikmati curhatan mereka Curhatannya ya. sambil Kita ngopi bahas lagi. Baik. Ya, pokoknya kita lihat lah, pokoknya pasti rame. Sok, tinggal. Yuk ngopi. Ngopi-ngopi. Hiji, tilu, opat. Stegmen si?
Hiji, tilu, opat. Stegmensi? Ya, tadi kita sudah dengarkan curhatan anak-anak, Ya. tapi dengan media lagu. Pak. Ini yang menciptakan lagunya Alipia. Alipia ya. Ya, Alipia. salah satu siswa Kelas berapa sekarang? Kelas Sampai lupa karena 13 pernah berarti. ketemu. Kelas 13 berarti. Kelas 13 ya. Iya, Naon Pak kelas 13, 12 meureun. 13 pan Otin. program OTIN. Nah, Oh, di Alipia segmensi mah ada kelas 13. Yang jauh gitar itu ya. Ya. Itu. Oh. Alipia itu pernah juara satu bikin lagu Iya. Covid dulu. Iya. Kemudian Rurunyit no? bukan, yang Alipia mah yang challenge Covid. Oh, Oh, challenge Covid. Covid. Iya, iya. Itu juara ya, juara. Juara satu, dapat sepeda. Lagu Oh. satu lagi apa mereknya teh? Ruru hit Covid. Ruruhit. Iya. Sana eta mah. Itu mah yang nyiptakeun orang Kalimantan. Oh. Teu aya nuju pulang kampung. Tunjuk pulang kampung. Ke Baghdad juga. Dapat sepeda hadiahnya. Dapat sepeda ya. Alhamdulillah. Terus di FLS 2N 2 tahun lalu Alipia itu juara 2 Tingkat provinsi Provinsi. untuk biasa. gitar, Mm-mm. solo gitar. Nah, hari yang barusan itu adalah materi FLS 2N tahun ini Mm-mm. dan sedang dilakukan penilaian oleh Puspresnas. Hidup Alipia. Alipia di Puspres Kemendikbud dong. Ya. Alipia dimasukkan sebagai peserta dalam cipta lagu. Nah, Sukses. baru Luar lagu barusan biasa. itu Iya. karya curhatan Alipia. Iya. Saya pernah ngobrol. Lip, kenapa bikin lagu namanya ini? Pak, Alip itu pengen upacara, Cen. Kebayang tuh Pak. Nyeredetna gitu. Ya budak sono upacara, Cen. Ayo nama. Nya, baheula mah kan kalabur, Iya. naik pagar, ngajol, jumping, Elah. jamheng. Paeng kieu. 2 bulan 3 bulan pertama Covid, Hmm. cek barudak mah. Ya. Alhamdulillah doa terkabul. Liburan, Cen. Bukan doa terkabul. Nah, doa naon kamu teh? Nya kan atuh Pak, rambut kudu pendek, datang unggal pagi, apel, da sekolah lain mah henteu cenah. Heeh. Setiap hari apel, upacara, Jumat duha pagi-pagi setengah 7 harus sudah baris, setengah 7 baris berarti kan datang ke sekolah jam genep. Jam genep. Ya. Berdoa meren-meren Ya. teh. Datang ke Covid 3 bulan pertama. Masih happy, Pak. 4 bulan pertama. Masih happy. Setahun we, Pak, itu lelet teuing. Lelet teuing. Meren salah satunya Olive ya. Iya, iya. Alif ya bikin lagu Iya. gitu. Oh, ya. Curhat. Hati-hati dengan doa Anda. Ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Mari kita berdoa teh kopi teh rengsek lah gitu Rengsek, nya, gitu. cepatna gitu. Mudah-mudahan normal lagi. Nah, solusi Pak. Oke. Setiap masalah itu butuh solusi. Tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan masalah sepaket dengan Solusi. jalan keluarnya dengan Iya. solusinya. But jalmi wae anu serba kekurangan. Hmm. Nyiptakeun gembok jeung kuncina. Hmm. Najual teh. Piraku ieu henteu. Iya. Kira-kira solusi apa yang akan Terapkan, ya. diterapkan untuk masalah ini dari siapa dulu? Pak Ahil. Ya, Ya. siap. Siap. Kurikulum ya. Ya. Begini anak sekalian. Jadi salah satunya dari tingkat nasional dulu ya Kemendikbud Ya. sudah menyiapkan namanya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, Itu apa Merdeka Belajar? Rame di ya, sini, rame ya. Jadi nanti siswa di kelas 10 itu akan diperkenalkan dulu ya. Sampai mereka itu kalau istilahnya gajah, nah itu akan dikenakan gajah itu dari bentuknya seperti apa ya. Makanannya apa sampai paham ya mengenal tentang gajah itu. Nanti di kelas 11 nah itu anak-anak sudah mulai fokus belajarnya mau belajar apa. Ya mau belajar kakinya saja Ya. gitu ya sampai spesifik sampai kompeten gitu ya. Sampai bisa hanya gajah Ya. hanya kaki gajahnya Kaki aja. gajahnya Misalnya saja. seperti itu ya Merdeka Belajar itu. Nah, kemudian nanti tadi bentuknya kurikulumnya namanya Merdeka Belajar. Jadi siswa ya fokusnya ke siswa. Mau Ya. belajar apa saya itu? Ya. Mau jadi apa? Ya. Karena akan diterapkan nanti pembelajaran blended. Ya. Yang tadi blended ya. Betul, blended. Kemudian medianya kita siapkan tablet bagi yang ada kendala. Mungkin seperti itu Ya. salah satu solusinya, ya, Solusinya. untuk mengatasi masalah yang tadi. Yakin Pak? Ya, kita yakin dengan solusi yang ada Optimis. dari kesiswaan. Ya, kesiswaan kan bagian dari sekolah. Karena sekolah jantung itu kan di kurikulum. Iya. Kurikulum itu ada intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Iya. Ekstrakurikuler di kesiswaan. Dari apa tadi Merdeka Merdeka Belajar. Ya. ya. Salah Fokusnya satu ke siswa, ya? ya fokusnya ke siswa. Salah satunya adalah memang
ketika ingin belajar mempelajari gajah, ya tentunya untuk menyiapkan kita belajar mempelajari gajah harus ada basicnya dulu, harus ada sikap belajarnya dulu, ya. Ya itu tadi basicnya pembentukan karakter, karena di dalamnya itu nanti ya salah satunya ya yang di SMKPK itu adalah budaya kerja dan lain-lain. Karena sesuai tujuan utama dari SMK itu adalah bekerja, melanjutkan wirausaha. BMW. Ya. Solusinya kalau saya sih tetap ya mengharapkan anak-anak kita bisa hadir di sekolah. Bisa hadir di sekolah, ya. Tadi Merdeka Belajar konsep secara umumnya gitu ya. Secara teknisnya tetap harus ada interaksi. Harus ada interaksi. Dengan apa? Ya tadi dengan herd community. Herd community dari apa modalnya? Vaksin yang secara menyeluruh. Anak-anak sekalian yang rindu upacara, yang rindu belajar dengan Pak Ahil, dengan Pak Eeng, yang rindu belajar praktek di bengkel, yang kelas 11 sekarang kan, kelas 10 setahun praktek. Itu praktek, baru dasarnya aja belum. Iya benar. Ya, jadi biar mereka merasakan gitu, feel interaksi belajar. Ya, jadi ya kalau solusinya kita kembalikan lagi kepada anak-anak sekalian, kepada orang tua, yuk mari gitu ya. Kita ikuti program yang dicanangkan oleh pemerintah. Ya. Kemendikbud fokus untuk konsep cara pembelajarannya. Ya, tentunya pemerintah pusat melalui presiden dengan kebijakannya. Salah satunya adalah siap vaksin untuk pelajar. Gitu aja dari saya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Amin. Herd community tetap terbentuk, ya, sehingga kita bisa melaksanakan belajar tatap muka. Oke. Mantap, Pak. Jadi solusi sudah kita susun. Mudah-mudahan bagian kecil dari ikhtiar kita semua ini bisa membawa efek positif bagi segmentasi khususnya ya, dunia pendidikan secara umum. Betah mah betah ya teh Paknya. Mung kopina atau sehep gitu. Kumahanya. Aduh dijatah. Jadi ieu mah acarana teu kan waktu Pak. Ngitangna teu kopi. Kopi. Aja kali 2 kali teguk saya. Tadi abdi terus ngusulkeun kumaha mun saember 3 ember di kopi teh gitu. Nganggo ember atau ngebaskom gitu merah dalam. Nya mudah-mudahan nanti ke depan kan ini program rutin ya dari sekolah, program rutin untuk mengupas tuntas permasalahan sekolah dan kemudian untuk mencari solusi secara bersama dan diketahui oleh semua pihak. Mudah-mudahan obrolan hari ini membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi kita semua. Mudah-mudahan strategi yang sudah disusun oleh Pak Ahil di kurikulum, Pak Ruli di kesiswaan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Dan akhirnya COVID ini akan segera berakhir dan kita segera bertatap muka dengan peserta didik. Itu saja. Terima kasih semua. Jangan lupa tetap untuk menggali segala informasi di Stekmensi. Lihat di Stekmensi Channel. Nanti ada program podcast khusus podcast Stekmensi. Sampai jumpa lagi. Hiji, tilu, opat, Stekmensi. Kebeduana. Hiji, tilu, opat. Stekmensi. Kebeduana.